Tuti adalah seorang wanita muda yang dikenal baik hati, ramah, dan selalu siap membantu siapapun yang membutuhkan. Ia tinggal di sebuah desa kecil di pedalaman, di mana kehidupan terasa tenang dan damai. Tak ada yang menyangka bahwa suatu hari, hidup Tuti akan berakhir dengan cara yang sangat misterius dan penuh tanda tanya. Kematian Tuti datang begitu mendadak, tanpa ada tanda-tanda penyakit atau kejadian yang mencurigakan sebelumnya. Pada suatu malam, Tuti mendadak jatuh pingsan setelah mengeluh sakit kepala yang hebat. Ia dibawa ke rumah sakit, namun tak lama setelah itu, dokter menyatakan bahwa ia telah meninggal dunia. Keluarganya sangat terkejut dan tak tahu harus berkata apa. Tak ada yang mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Pemakaman Tuti dilangsungkan dengan kesedihan yang mendalam, namun ada yang aneh sejak saat itu. Beberapa tetangga yang hadir merasa ada yang tidak beres, namun mereka hanya bisa mendiamkan perasaan aneh itu. Mereka tidak menyadari bahwa sesuatu yang lebih mengerikan sedang terjadi, sesuatu yang tak kasat mata namun sangat nyata. Setelah jenazah Tuti dimakamkan, warga desa mulai merasakan ada perubahan aneh di sekitar makam. Suatu malam, kabut tebal menyelimuti desa. Udara terasa lebih dingin dari biasanya. Beberapa warga yang melewati jalan dekat makam Tuti merasa ada yang mengintai mereka, sebuah perasaan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Namun, yang lebih mengerikan adalah ketika beberapa orang mengaku melihat sesosok tubuh terbungkus kain kafan putih yang melompat-lompat di malam gelap. Sosok itu muncul di antara kabut, bergerak dengan kecepatan yang menakutkan. Mereka yang melihat sosok tersebut terperanjat dan merasa ketakutan luar biasa. Tak satu pun dari mereka berani mendekat. Semua orang berlarian, takut jika mereka menjadi sasaran sosok itu. Namun, mereka tak tahu bahwa itu adalah hantu pocong Tuti. Pocong adalah hantu yang muncul dengan tubuh terbungkus kain kafan, yang biasanya melompat-lompat dengan gerakan yang sangat cepat, memantulkan tubuhnya yang terikat oleh tali kafan. Tuti yang kini menjadi pocong, tak hanya muncul di malam hari. Dalam beberapa minggu setelah pemakamannya, warga desa mulai merasakan adanya gangguan dari sosok tersebut. Di beberapa rumah yang berada dekat makam, ada yang mendengar ketukan keras di pintu tengah malam. Mereka yang melihat ke jendela, kadang melihat sosok pocong Tuti melompat-lompat di sekitar halaman, menatap mereka dengan tatapan kosong yang penuh kebencian. Warga yang merasa terganggu dengan gangguan ini mulai merasa resah, namun tak ada yang tahu apa yang harus dilakukan. Namun, keluarga Tuti, terutama suaminya, Rudy, yang sangat terpukul dengan kematian istrinya, mulai merasakan adanya kejanggalan. Rudy merasa bahwa kematian Tuti bukanlah sebuah kecelakaan atau penyakit biasa. Ia merasa ada yang disembunyikan, dan kematian istrinya berhubungan dengan sesuatu yang gelap. Rudy merasakan bahwa sosok pocong Tuti muncul bukan hanya untuk menakut-nakuti, tetapi ada sesuatu yang belum selesai, sebuah pesan yang ingin disampaikan. Suatu malam, Rudy bersama adiknya, Yuli, memutuskan untuk pergi ke makam Tuti. Mereka berdua membawa obor, berusaha untuk mencari tahu lebih dalam. Saat mereka sampai di makam, mereka berdiri di sana, memanggil nama Tuti dengan suara yang penuh harap. "Tuti, kalau kamu ada di sini, beri tanda," seru Rudy dengan suara gemetar. Namun, hanya keheningan yang menyelimuti mereka. Tiba-tiba, terdengar suara langkah berat yang datang dari belakang mereka. Mereka berdua menoleh dengan cepat. Dalam cahaya temaram obor, mereka melihat sosok Tuti, terbungkus kain kafan, melompat-lompat dengan gerakan yang sangat cepat menuju mereka. Wajah Tuti yang tampak pucat dan kosong menghentikan langkah mereka. Dengan suara yang serak, Tuti akhirnya berbicara, "Aku dibunuh, siapa yang bertanggung jawab atas kematianku?" Rudy dan Yuli terperanjat. Mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Tuti, dan mengapa ia berkata seperti itu. Namun, dalam hati mereka, mereka tahu bahwa ada sesuatu yang sangat salah dengan kematian Tuti. Mereka pun menyadari bahwa roh Tuti yang marah ini belum bisa tenang karena ada sesuatu yang belum terungkap. Tuti terus melompat-lompat di sekitar mereka, semakin dekat, semakin menakutkan.
Kembalikan hidupku, kembalikan hakku, teriak Tuti dengan penuh amarah, suaranya menggetarkan udara. Rudy dan Yuli merasa ngeri, namun mereka tahu bahwa mereka harus mencari tahu lebih banyak, atau selama itu pula pocong Tuti akan terus mengganggu mereka. Keesokan harinya, Rudy dan Yuli memulai penyelidikan mereka. Mereka mengunjungi rumah sakit tempat Tuti dirawat sebelum kematiannya, dan berbicara dengan beberapa tenaga medis yang bertugas. Setelah beberapa penyelidikan dan berbicara dengan beberapa orang yang mengenal Tuti, mereka akhirnya menemukan fakta yang mencengangkan. Tuti ternyata sempat mengeluh bahwa ada seseorang yang berutang besar padanya. Ia merasa ada yang mencurigakan tentang utang itu, dan berniat melaporkan orang yang berutang tersebut kepada pihak berwajib. Sayangnya, sebelum ia sempat melakukannya, ia jatuh sakit secara mendadak dan meninggal dunia. Setelah menyelidiki lebih lanjut, mereka akhirnya mengetahui bahwa orang yang berutang tersebut adalah seorang pria bernama Arman, seorang teman lama Tuti. Ternyata, Arman memiliki banyak utang yang tak dapat dibayar, dan merasa terdesak ketika Tuti mulai menuntut pembayaran. Arman merasa terancam oleh niat Tuti untuk melaporkannya, dan ia akhirnya mengambil jalan pintas, meracuni Tuti agar ia tidak sempat membuka mulut. Rudy dan Yuli segera menemui Arman dan mendesaknya untuk mengakui perbuatannya. Setelah beberapa lama berdebat, Arman akhirnya mengakui bahwa ia memang yang bertanggung jawab atas kematian Tuti. Dengan penuh penyesalan, Arman mengungkapkan bahwa ia memberikan racun kepada Tuti agar ia tidak melaporkan perbuatannya. Namun, setelah mendengar pengakuan itu, Rudy merasa sangat marah, dan ia tahu bahwa ia harus melakukan sesuatu untuk menenangkan roh Tuti yang penuh dendam. Pada malam berikutnya, Rudy dan Yuli pergi kembali ke makam Tuti, membawa seorang dukun yang berpengalaman. Mereka melakukan ritual doa untuk memanggil roh Tuti dan meminta agar ia bisa tenang. Ketika malam mulai gelap, pocong Tuti muncul kembali, kali ini dengan tatapan yang berbeda. Tidak ada lagi amarah yang membara di matanya, hanya kesedihan yang mendalam dan rasa lega. Sosok pocong itu mulai menghilang perlahan, kembali ke dalam kabut yang menyelimuti malam. Dengan hilangnya pocong Tuti, warga desa merasa sedikit tenang. Namun, mereka juga menyadari bahwa ada sesuatu yang telah terjadi yang tidak bisa dilupakan begitu saja. Beberapa orang yang masih merasa takut, seringkali mendengar langkah-langkah lompat di malam hari, dan beberapa bahkan merasakan dinginnya kabut yang datang tiba-tiba. Namun, sosok Tuti kini tidak lagi mengganggu mereka, karena akhirnya, roh yang teraniaya itu telah menemukan keadilan, dan bisa beristirahat dengan tenang. Meski demikian, keheningan malam di desa itu tetap dipenuhi dengan cerita-cerita tentang pocong Tuti, dan bagaimana kekuatan balas dendam bisa menghantui mereka yang bersalah, meskipun mereka berusaha menutupinya. Dan setiap kali kabut datang, sebagian orang masih merasa diawasi, seakan roh yang teraniaya itu tak akan pernah benar-benar pergi.